I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sindandari dari kelas 18A2 dengan NIM 180205081. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang deformitas dan abnormalitas kromosom. Kromosom adalah suatu struktur yang mengandung unsur-unsur genetika seseorang manusia. Manusia memiliki total 46 kromosom. 2 di antaranya adalah kromosom seks yang disebut X dan Y. Dan komposisi kromosom untuk perempuan adalah 46 XX, sedangkan untuk pria adalah 46 XY. Kromosom sendiri berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Struktur kromosom berasal dari kromatik yang menggandakan diri pada saat terjadi pembelahan sel. Sedangkan kromatid berasal dari kromatin, yaitu benang-benang halus pada kromosom. Struktur kromatin tersusun atas DNA dan protein histon. Benang-benang kromatin yang memadat karena memendek dan menebal pada saat pembelahan sel disebut dengan kromosom. Kromosom sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Nah, yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 pasang atau sepasang. Bentuk-bentuk dari kromosom adalah yang pertama telosentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, yang keempat
keempat metasentrik. Tipe kromosom menurut letak sentromernya ada 4 tipe. Yang pertama tipe metasentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga tipe submetasentrik, yang keempat tipe telosentrik. Tipe kromosom menurut jumlah sentrometernya dibagi menjadi 4 tipe juga. Yang pertama asentrik, yang kedua MO, yang ketiga disen, yang keempat polisentrik. Tipe kromosom menurut bentuknya ada beberapa tipe. Yang pertama tipe bulat, tipe batang, tipe cerutu, tipe koma, tipe huruf V, tipe huruf L. Nah, kalau tipe kromosom yang menurut fungsinya, yang pertama ada autosom atau kromosom tubuh. Yang kedua ada gonosom atau kromosom kelamin. Kelainan fungsi kromosom terjadi ketika seseorang memiliki jumlah kromosom lebih sedikit atau lebih banyak dari 23 pasang atau 46 buah. Nah, kondisi ini biasanya terjadi karena kelebihan satu kromosom atau trisomi dan kelebihan 2 kromosom atau tetrasomi, atau kekurangan satu kromosom yaitu monosomi. Penentuan jenis kelamin yaitu kombinasi kromosom X dan kromosom Y membentuk jenis kelamin laki-laki, sedangkan kombinasi 2 kromosom X membentuk jenis kelamin wanita. Tiap sel sperma akan mengandung antara 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Sementara tiap sel telur mengandung 1 kromosom X. Selanjutnya, abnormalitas adalah sebuah kondisi yang dicirikan oleh hadirnya jumlah yang abnormal dari pasangan kromosom sendiri. Jika sebuah sel memiliki tambahan jumlah kromosom, yaitu 3 alih-alih 2, maka fenomena ini dinamakan dengan istilah trisomi, berasal dari kata tri, 3, atau som, singkatan dari kromosom. Jenis-jenis abnormalitas kromosom ada 2. Yang pertama abnormalitas kromosom tipe autosom, yang kedua abnormalitas kromosom tipe gonosom. Contoh abnormalitas kromosom yang pertama tipe autosom yaitu sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Noan. Kalau tipe gonosom yaitu sindrom XXX, sindroma XYY, sindroma Klinefelter, dan sindroma Fragile X. Deformitas dan kelainan pada kromosom. Yang pertama, Down syndrome merupakan kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel yang abnormal menghasilkan salinan kromosom 21 penuh atau parsial ekstra. Penyebabnya terjadi karena ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21, kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Gejalanya yaitu ukuran kepala lebih, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas,
bentuk telinga kecil atau tidak normal. Cara mencegah Down syndrome sendiri yaitu dengan cara olahraga secara teratur, konsumsi asam folat, hindari stres, istirahat yang cukup, hindari kebiasaan-kebiasaan yang berakibat buruk. Dan cara pengobatannya yaitu dengan cara fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Yang kedua adalah Turner syndrome, merupakan defeksi kromosom yang mengakibatkan berbagai gejala ringan atau parah. Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom, termasuk kromosom ke-23 yang menentukan jenis kelamin XY pada pria dan XX pada wanita. Nah, pada sindrom Turner ini cacat terjadi pada kromosom X. Cara pengobatannya dengan cara terapi hormon menggunakan obat sesuai resep, periksa secara berkala dengan endokrinologis dan perawatan primer, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan mempertahankan berat badan yang normal. Yang ketiga, Edwards syndrome merupakan normalnya manusia memiliki sepasang kromosom, termasuk kromosom nomor 18. Pada kasus sindrom Edwards terdapat 3 kromosom nomor 18. Adanya tambahan pada pasangan kromosom 18 tersebut mengacaukan perkembangan beberapa organ tubuh. Tanda dan gejalanya yaitu gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan pernafasan, infeksi berulang pada paru-paru dan saluran kemih, hernia pada dinding perut, bentuk tulang belakang tidak normal atau bengkok. Yang keempat, spina bifida adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Nah, tanda dan gejalanya adalah yang pertama, tidak dapat menggerakkan tungkainya sama sekali. Bentuk kaki, pinggul, atau tulang belakangnya tidak normal, mengalami kejang, dan mengalami gangguan. Pengobatan spina bifida bertujuan untuk meminimalisasi resiko komplikasi, meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Operasi menjadi pilihan utama untuk menangani spina bifida. Terapi yang dapat dijalani. Kelainan selanjutnya yaitu rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi serta sendi terasa kaku. Gejalanya nyeri sendi, sendi bengkak, sendi kemerahan terasa hangat atau kaku. Penyebabnya, peradangan sendi pada penyakit rheumatoid arthritis terjadi saat sistem kekebalan tubuh sendiri menyerang jaringan yang membentuk sendi, yaitu lapisan penghasil minyak sendi, jaringan penghubung antara tulang ligamen, dan jaringan penghubung tulang dengan sendi atau tendon, dan tulang rawan. Penyakit ini dapat membuat sendi kehilangan bentuk dan akhirnya hancur. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara terapi fisioterapi, terapi okupasi, operasi perbaikan tendon, pengganti sendi total, operasi penggabungan sendi, dan obat yang dapat digunakan atau diminum yaitu obat anti rematik dan obat anti-inflamasi non-steroid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
caught in the crossfire.